Dewa Naga Kehancuran. Episode 446-448. Perang Akhir 5. Bintang Brahma. Dimensi kecil. Jieyan dan Yumei pun tiba di depan istana yang ditutupi oleh kabut. Keduanya menatap dengan seksama apa sebenarnya kabut tersebut. Sue Lingyi mengatakan bahwa tempat ini tidak bisa ditembus. Biarkan aku mencobanya terlebih dahulu, ucap Yumei saat ia mengendalikan bunga mawar yang cukup besar diselimuti oleh api. Sinar mawar api. Blar. Serangan berbasis api ditembakkan oleh tumbuhan mawar tersebut ke arah penghalang aneh berkabut. Tetapi ketika serangan itu mencapai penghalang, itu langsung diserap. Serangan Yumei menghilang seketika. Penghalang yang sangat aneh. Segala serangan tampak diserap. Tetapi aku yakin bahwa itu dihancurkan, ucap Yumei lalu menatap ke arah Jieyan. Ya. Serangan milikmu dihancurkan oleh konsep kehancuran yang telah mencapai kesempurnaan sehingga tidak terlihat fluktuasi apapun, ucap Jieyan karena ia sudah melihatnya menggunakan mata dewa. Sebelum Yumei berbicara lagi, Jieyan pun menggunakan konsep kehancuran di seluruh tubuhnya lalu ia perlahan berjalan ke arah penghalang. Yumei sama sekali tidak menghentikannya karena ia yakin bahwa Jieyan pasti memiliki cara untuk memasuki istana tersebut. Ketika Jieyan menyentuh sedikit penghalang, ia dapat merasakan bahwa tubuhnya sama sekali tidak dirusak, seperti serangan Yumei sebelumnya. Ternyata menggunakan konsep kehancuran, penghalang akan membiarkan seseorang yang diselimuti oleh konsep kehancuran lewat. Gumam Jieyan dan ia pun langsung masuk ke dalam. Di pertempuran yang terjadi di udara yaitu pertempuran antara Sue Lingyi melawan Shenlong dan Li Xiaogang, Shenlong menatap ke arah istana tersebut. Dan kebetulan ia melihat bahwa Jieyan memasuki penghalang yang membuatnya terkejut. Ketika Li Xiaogang menyerang Sue Lingyi dan keduanya terjerat satu sama lainnya, Shenlong langsung terbang ke arah istana tersebut. Shenlong bajingan, apa yang kau lakukan? Li Xiaogang berteriak sangat marah melihat Shenlong melarikan diri. Jangan alihkan pandanganmu. Sue Lingyi muncul di depan Li Xiaogang dan langsung menyerang menggunakan telapak tangannya yang telah diselimuti oleh aura biru muda yang membuat udara bahkan hendak membeku. Bam! Li Xiaogang merasakan sakit di perutnya. Ia mengutuk Shenlong dalam hatinya karena melarikan diri dari pertempuran. Ia pun melesat ke tempat yang jauh dengan perut sedikit membeku. Cairan aneh menetes di bagian tubuhnya yang membeku dan itu langsung menetralisir ki dan konsep dingin yang melekat pada tubuhnya. Tetapi Li Xiaogang memasang wajah semakin muram ketika Sue Lingyi muncul di sebelahnya lalu mencoba menyerang dirinya menggunakan cakar. Sialan! Li Xiaogang berteriak marah dan menyerang kembali menggunakan cakarnya ke arah Sue Lingyi. Bom! 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 Keduanya kembali terjerat di udara tetapi sangat terlihat bahwa Li Xiaogang ditekan sedikit oleh Sue Lingyi. Ini membuktikan bahwa Sue Lingyi memang lebih tangguh. Hal itu tidak mengherankan sama sekali karena Sue Lingyi adalah binatang roh yang telah hidup selama jutaan tahun. Sudah pasti kelasnya lebih tinggi daripada Li Xiaogang yang hanya hidup beberapa ratus ribu tahun dan mengandalkan garis darah untuk mencapai prestasinya saat ini. Sementara itu, di samping istana yang dimasuki oleh Jieyan, Yumei melihat bahwa Shenlong datang mendekat.
Tetapi ia sama sekali tidak takut dengan Shenlong meskipun dirinya adalah jenis tumbuhan. Tubuh sejati mawar api surgawi. Bush. Yumei langsung memasuki bentuk sejatinya. Ukurannya tidak kalah dengan Shenlong yang memiliki tinggi melebihi 30 meter. "Minggir!" teriak Shenlong marah. Walaupun ia sangat tertarik dengan Yumei yang merupakan tumbuhan, ia lebih memilih apa yang ada di dalam istana tersebut. Ia merasa bahwa apapun yang ada di dalam istana itu akan membuat kekuatannya semakin kuat, jauh melampaui kekuatan yang akan ia capai jika menyerap herbal seperti Yumei. Kadal tidak tahu diri. Dengus Yumei dan mengendalikan banyak mawar api surgawi yang muncul di sekitarnya untuk menyerang ke arah Shenlong. Melihat mawar yang sangat banyak menerjang ke arahnya, Shenlong semakin marah dan mengumpulkan kekuatan dalam jumlah yang sangat besar di rahangnya. Bola berwarna hitam dan putih pun terbentuk seketika. Ini adalah tanda bahwa Shenlong telah menguasai perpaduan antara Yin dan Yang. Raungan naga. Duar. Pilar energi yang sangat kuat ditembakkan dari rahang Shenlong dan langsung bentrok dengan serangan Yumei. Duar. Ledakan besar terjadi seketika. Angin kencang berhembus ke segala arah. Shenlong dihempaskan mundur ke belakang. Hal ini membuat wajahnya sangat muram karena ia langsung tahu bahwa Yumei adalah eksistensi yang setara dengannya. Ia hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuh tirani miliknya untuk melawan Yumei. Wush! Keduanya bergerak kembali lalu bentrok terus-menerus tanpa henti. Semua tempat di sekitar keduanya pun hancur berantakan. Sementara itu, Jieyan terus masuk ke dalam penghalang. Dalam waktu kurang dari setengah menit, ia pun masuk ke dalam. Ketika keluar dari penghalang, ia menatap istana yang tidak terlalu besar tetapi istana itu mengingatkannya terhadap istana tempat ia bertemu dengan Xiao Bai meskipun istana tersebut memiliki warna yang berbeda. Konsep kehancuran di tempat ini sungguh luar. Konsep kehancuran ketika itu telah berubah menjadi batu pemahaman konsep kehancuran tingkat pertama. Jumlah batu konsep yang disimpan oleh Jieyan untuk batu konsep kehancuran tingkat pertama mencapai angka 10. Tingkat kedua ada 5 dan hanya ada 1 batu konsep kehancuran tingkat ketiga. Senyum terlihat jelas di wajah Jieyan karena ia tidak lagi khawatir tentang batu konsep kehancuran. Meskipun itu hanya konsep kehancuran tingkat ketiga dasar, setidaknya ia bisa menembus pemahaman konsep kehancuran tingkat ketiga ketika ia melampaui tingkat kaisar abadi. Setelah menyerap semua konsep kehancuran di tempat itu, tatapan Jieyan tertuju pada istana. Ada 2 aura makhluk hidup di dalam sana. Gumam Jieyan dan ia pun perlahan berjalan ke arah istana setelah menyimpan batu konsep kehancuran. Ketika Jieyan telah mencapai pintu istana, Jieyan pun mendengar ledakan keras di dalam istana. Tetapi suara ledakan dahsyat itu hampir saja teredam. Ini membuktikan bahwa istana itu sangat kuat. Tidak akan bisa dihancurkan oleh kekuatan dengan tingkat kaisar abadi ataupun di atasnya. Istana ini kemungkinan adalah sebuah artefak luar biasa. Gumam Jieyan. Tetapi apa yang membuatnya waspada adalah pertempuran yang terjadi di dalam istana. Kekuatan yang terpancar tidak dapat Jieyan lacak apakah itu level kekuatan atau jenis kekuatan karena kekuatannya hampir ditekan di dalam penggalang tersebut. Bahkan kekuatan spiritual yang bisa digunakan oleh Jieyan sangat terbatas.
Sedangkan untuk mata dewa, itu tidak bisa menembus ke dalam istana. Jie Yan perlahan masuk ke dalam karena tentu saja ia penasaran siapa yang bisa masuk ke dalam sana, sementara Shen Long dan Li Xiaogang tidak bisa masuk sama sekali. Bahkan Sue Lingyi mengalami kasus yang sama. Ketika Jie Yan melangkah masuk ke dalam, ia pun langsung sampai di aula yang sangat luas. Dan di dalam sana, terlihat dua sosok yang sedang bentrok di udara. Tetapi keduanya berada dalam wujud naga. Menatap kedua naga itu, mata Jie Yan sedikit lembab karena ia akhirnya menemukan anggota keluarganya yang lain. Dan kedua naga itu adalah anggota keluarga yang memiliki darah yang sama dengannya. Xiao Yu, Qinzu. Perang akhir 6. Xiao Yu, Qinzu. Gumam Jie Yan saat menatap kedua naga yang sedang bentrok di udara. Ia tahu bahwa keduanya sedang berlatih, bukan saling menghancurkan. Saat Jie Yan masuk, Xiao Yu dan Lan Qinzu juga langsung berhenti di udara karena merasakan aura yang sangat akrab yang telah lama tidak mereka temui. Keduanya langsung menatap ke arah sumber suara tersebut dan menemukan Jie Yan yang menatap mereka berdua di udara. Xiao Yu dan Lan Qinzu terkejut luar biasa saat menatap ke arah Jie Yan. Keduanya pun langsung gembira lalu memasuki wujud manusia secara langsung. Saudaraku. Lan Qinzu adalah yang pertama berteriak dan langsung menerjang ke arah Jie Yan lalu memeluknya dengan erat. Qinzu, lama tidak bertemu. Ucap Jie Yan dengan senyum hangat di wajahnya dan memeluk kembali Lan Qinzu. Lan Qinzu langsung melepaskan pelukannya dan menganggukkan beberapa kali dengan senyum hangat. Setelah itu, Xiao Yu juga langsung memeluk Jie Yan dengan hangat. Setelah reuni singkat selesai, Jie Yan pun langsung bertanya, "Bagaimana kalian berdua bisa berada di tempat ini?" Xiao Yu dan Lan Qinzu saling memandang lalu tersenyum sedikit pahit. "Kami berdua langsung terlempar ke dalam sini. Tetapi kami sama sekali tidak bisa keluar. Namun tempat ini memiliki sangat banyak sumber daya walaupun kami telah menggunakan semuanya untuk berkultivasi." Ucap Lan Qinzu sedikit malu. Jie Yan terdiam karena ia memang dapat melihat bahwa kultivasi Xiao Yu dan Lan Qinzu telah mencapai tingkat kaisar abadi tahap puncak. Tetapi ia sedikit heran bahwa keduanya tidak bisa keluar karena kunci untuk masuk dan keluar adalah menggunakan konsep kehancuran. "Kami tahu cara keluar. Tetapi kami tetap tidak bisa keluar karena kekuatan yang kami miliki adalah kekuatan kehancuran yang telah bergabung dengan kekuatan warisan kami yang lainnya. Dan yang dibutuhkan adalah konsep kehancuran murni." Ujar Xiao Yu saat menatap wajah heran Jie Yan. "Dari mana kalian mengetahui bahwa harus menggunakan konsep kehancuran agar bisa keluar?" Tanya Jie Yan penasaran karena ia tahu bahwa segel itu akan menghapus apapun yang menyentuhnya jika tidak menggunakan konsep kehancuran. "Seseorang yang mengaku sebagai murid ayah," jawab Lan Qinzu lalu menunjuk ke arah atas dan melanjutkan. "Ada sisa auranya di sebuah patung miliknya di lantai 2. Antar aku ke sana," ucap Jie Yan. Xiao Yu dan Lan Qinzu mengangguk lalu langsung memimpin jalan ke lantai 2 istana tersebut. Sesampainya di lantai 2, hanya ada satu patung yang berada di sana. Patung tersebut adalah patung seorang wanita cantik yang berdiri di atas kepala naga dengan wajah anggun. Ketika ketiganya mendekat, patung itu juga langsung bereaksi seolah-olah dia memiliki kesadarannya sendiri.
Selamat datang di Istana Kehancuran Ilahi. Aku tidak menduga bahwa kau akan datang ke tempat ini juga, Renjie. Ucap patung tersebut. Tubuhnya tampak sedikit hidup saat ini walaupun itu hanyalah patung. Kau, Jie Yan tidak tahu harus berbicara apa saat ini. Pasti banyak hal yang ingin kau tanyakan bukan? Tetapi kau bisa bertanya semua hal itu kepada kedua saudarimu. Aku akan memperkenalkan diri secara singkat karena semakin lama aku aktif, kekuatan yang aku simpan di patung ini akan semakin cepat lenyap. Aku adalah murid ketiga ayahmu, seseorang yang dijuluki sebagai Dewi Naga Kehancuran di masa lalu. Ujar Dewi Naga Kehancuran. Jadi, apa alasan kau membuat istana kehancuran ilahi di dimensi kecil yang kemungkinan dimensi yang kau ciptakan dan meninggalkan auramu? Tanya Jie Yan. Awalnya aku ingin mencari penerus tepat dari 12 bawahan kepercayaanku. Tetapi tidak satu pun dari mereka tidak memiliki kualifikasi bahkan untuk keturunannya. Semula aku ingin mengajari konsep kehancuran mutlak kepada kedua saudarimu, tetapi keduanya tidak mampu mengolahnya. Walaupun basis konsep keduanya dasarnya adalah kehancuran, itu tetap saja berbeda sehingga mereka terjebak di tempat ini. Selain dari itu, jika keduanya keluar dari tempat ini, para naga akan mengincar mereka sehingga aku tidak menggunakan kekuatanku untuk menghapus segel. Aku ingin keduanya mencapai level yang sangat tinggi dan mampu menghadapi semua musuh di dimensi ini. Jika keduanya mengalami kecelakaan, aku tidak akan berani menghadapi ayah kalian. Dan kedatanganmu membuatku berpikir bahwa kalian pasti akan menang melawan semua musuh di dimensi ini. Selain dari itu, kau adalah pengguna konsep kehancuran mutlak yang sangat murni, sama seperti guru. Konsep kehancuran dan konsep kehancuran mutlak sangat berbeda. Bisa dikatakan, konsep kehancuran adalah salah satu konsep kuno peringkat ketiga dalam daftar. Namun, konsep kehancuran mutlak adalah konsep yang sebanding dengan konsep ketiadaan. Mungkin keduanya memiliki sifat yang sama. Konsep kehancuran mutlak bahkan mampu menghancurkan waktu itu sendiri. Aku tidak akan berbicara banyak hal lagi. Kau akan menerima warisan yang aku miliki walaupun mungkin aku akan merasa malu di hadapan ayah kalian karena mencoba mewarisi kekuatanku yang diberikan oleh guruku kepada putranya. Setelah mengatakan itu, mata Dewi Naga Kehancuran bersinar terang lalu konsep kehancuran perlahan berkumpul di tubuh Jie Yan. Ini Jie Yan merasakan perasaan yang sama dengan kekuatan yang diberikan oleh Xiao Bai dahulu. Ini adalah kekuatan yang membuka garis darah miliknya sepenuhnya. Segel ini akan dipertahankan oleh kekuatanku sampai kau selesai menembus belenggu darah. Setelah aku melakukan ini, semua kekuatanku akan hilang di sini. Dan hal terakhir yang ingin aku katakan, kalian harus mencapai puncak di 33 surga. Jika ingin menemuiku, guru dan yang lainnya, jangan kecewakan ayah kalian. Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah Dewa Naga Kehancuran yang baru. Setelah mengatakan itu, patung Dewi Naga Kehancuran langsung redup seketika dan kehilangan cahayanya. Jie Yan mengangguk kecil dan ia pun langsung duduk bersila, mulai mencerna semua aura konsep kehancuran yang meresap ke dalam tubuhnya.
Ia dapat merasakan bahwa ada segel aneh di dalam garis darahnya yang menghalanginya menggunakan potensi penuh garis darah miliknya. Tetapi kini semuanya telah hilang. Auranya langsung meningkat tajam. Selain dari itu, Jie Yan langsung paham apa sebenarnya konsep kehancuran yang sebenarnya. Apapun yang tersentuh akan langsung hancur tanpa tersisa. Selama ini ia hanya menghancurkan sesuatu dengan konsep kehancuran tetapi masih menyisakan sesuatu. Inilah perbedaan konsep kehancuran yang ia gunakan selama ini dengan pemahamannya sekarang. Cih, kenapa begitu Yaner datang? Wanita itu langsung berbicara banyak. Apakah kita tidak sebaik Yaner? Lan Qingzu sedikit mengeluh meskipun dalam hati ia sangat senang bahwa Jie Yan mendapatkan berkah luar biasa. 9. Xiao Yu hanya memutar bola matanya ke arah Lan Qingzu tetapi tidak berbicara apa-apa. Ia tahu bahwa Dewi Naga Kehancuran pernah mencoba kepada mereka secara diam-diam untuk membangkitkan konsep kehancuran yang sebenarnya tetapi dirinya dan Lan Qingzu seperti menolak konsep itu sehingga Dewi Naga Kehancuran tidak punya pilihan lain menyuruhnya berkultivasi dengan giat bersama dengan Lan Qingzu. Jangan mengeluh Qingzu. Dia pasti memiliki alasannya sendiri. Lagi pula, kau harusnya senang karena setelah ini kita akan keluar dari tempat ini. Apa kau ingat apa yang dikatakan oleh Dewi Naga Kehancuran? Di luar sana banyak binatang roh kuat. Mungkin ini kesempatan bagi kita menunjukkan hasil latihan kita selama ini, ujar Xiao Yu. Mendengar itu, rasa tidak puas di hari Lan Qingzu langsung lenyap digantikan oleh semangat juang membara. Ya, di luar sedang ada perang besar. Dan tentu saja aku akan ikut dalam perang itu. Ucap Lan Qingzu saat kedua telapak tangannya berubah menjadi cakar naga seperti kristal es dan terlihat sangat cantik, memancarkan aura yang sangat dingin. Inilah yang ia tunggu selama ini, yaitu keluar dan berpetualang setra mencari seseorang untuk dikalahkan. Dan dia tidak lain adalah kakaknya juga, Xia Yuxuan. Perang akhir 7. Kekuatan kehancuran terus-menerus mengikat di tubuh Jie Yan. Udara di sekitarnya juga tampak dihancurkan, menyebabkan sedikit fluktuasi ruang tanpa sadar. Kekuatan luar biasa, ucap Xiao Yu dengan wajah serius. Bahkan jika ia memiliki hukum unik yang sangat hebat, ia merasa bahwa kekuatannya lebih rendah daripada aura yang terpancar dari tubuh Jie Yan. Konsep kehancuran ini bahkan mampu menghancurkan es abadi milikku. Lan Qingzu mengangguk serius saat mendengar kata-kata Xiao Yu. Di dalam benak Jie Yan saat ini, seekor naga berwarna hitam dengan tinggi 40 meter tampak kesakitan. Aura terpancar darinya terus-menerus naik ke level yang tidak terbayangkan. Naga yang tidak lain adalah proyeksi naga hitam kehancuran. Meraung keras lalu itu pudar dan meresap ke dalam tubuh Jie Yan tanda bahwa garis darah miliknya telah dibuka sepenuhnya. Walaupun garis darah naga hitam kehancuran telah dibuka sepenuhnya, itu tidak menentang garis darah kaisar surgawi dalam tubuh Jie Yan. Alasannya tentu saja karena setelah garis darah itu terbuka sepenuhnya, itu sudah berada dalam kendali penuh Jie Yan sehingga tidak ada pertentangan antara kedua garis darah. Bush! Petir hitam menggelegar ke segala arah dari tubuh Jie Yan. Selain dari itu, proyeksi naga hitam kehancuran meletus ke arah langit, menembus segel yang dibuat oleh Dewi Naga Kehancuran. Di tempat perang berada,
Semua pertempuran pun terhenti. Mereka semua menatap ke arah istana berkabut yang tidak bisa dimasuki oleh para penguasa di dimensi kecil. Dewa Naga Shenlong juga langsung mundur menjaga jarak dari Yu Mei lalu menatap ke arah langit dengan tatapan ganas. Ia tentu pernah melihat wujud tersebut walaupun sedikit berbeda. Selain dari itu, aura yang terpancar membuat Shenlong sangat marah karena kekuatan itulah yang membuatnya tidak sempat mempelajari teknik supremasi Dewa Binatang Buas dari pendahulunya. Juga, dirinya disegel di dimensi kecil itu juga dilakukan oleh pemilik kekuatan yang sama. Bajingan! Teriak Shenlong saat ia mengumpulkan ki dan konsep di rahangnya dalam sekejap lalu menembakkannya ke arah istana. Duar! Yu Mei yang menatap itu, menyipitkan matanya tetapi ia tidak mencoba menghentikannya. Wush! Ketika serangan Shenlong mencapai segel, itu langsung lenyap seketika tanpa jejak. Hal ini membuatnya semakin gila. Untuk Li Xiaogang, wajahnya juga muram sepanjang waktu saat melihat proyeksi naga hitam kehancuran di langit. Ia langsung ingat dengan Jie Yan dan Yu Mei yang menghabisinya sebelumnya. Jangan alihkan perhatianmu. Sue Lingyi mendengus dingin lalu muncul di depan Li Xiaogang dalam sekejap. Ia pun langsung memanyunkan cakarnya ke arah Li Xiaogang sekuat tenaga yang ia bisa. Bajingan! Li Xiaogang yang selalu dirugikan dalam pertempuran 1 lawan 1, hanya bisa mengutuk kesialannya dan Shenlong. Ia pun mencoba bertahan tetapi ia tahu bahwa setiap serangan dari Sue Lingyi sangatlah mematikan. Di sisi lain, Huan Kai yang menatap proyeksi di langit, hanya tersenyum kecil. Ia pun langsung mencoba membangkitkan lebih banyak pasukan agar dapat membantu Jie Yan. Sedangkan untuk Lin Ming yang tidak terlalu jauh dari Huan Kai, bertugas menghabisi semua musuh agar Huan Kai tidak kesulitan membentuk pasukan bayangan. Sementara untuk Xiao Chen dan Sun Hai, keduanya sibuk meningkatkan kekuatan masing-masing. Untuk Sun Hai, karena dia tahu bahwa Xiao Chen dapat berkembang dengan melahap darah kelelawar iblis kegelapan, dia tidak menyerap darah binatang roh itu, melainkan darah binatang roh lain ataupun kultivator lainnya. Di istana tempat Jie Yan berada, ketika auranya perlahan tenang, proyeksi yang dimunculkan oleh terobosannya pun hilang perlahan. Setelah tenang sepenuhnya, Jie Yan perlahan membuka matanya lalu tersenyum kecil di wajahnya. Tingkat Kaisar Abadi tahap puncak. Tidak, kekuatan ini lebih tinggi daripada itu. Ketika aku keluar dari dimensi kecil ini, aku akan menerobos secara langsung ke tingkat berikutnya. Ucap Jie Yan dengan kilatan petir hitam yang terlihat di matanya. Kakak, tampaknya kau berhasil. Ucap Lan Qingzu dengan senyum di wajahnya. Ya. Jie Yan mengangguk kecil lalu perlahan berdiri. Ia merasa sangat bertenaga saat ini. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, bisa dikatakan kekuatannya sekitar 7-8 kali lebih besar karena sebenarnya ia juga telah melampaui tingkat Kaisar Abadi tahap puncak. Tetapi karena tekanan di dimensi kecil, ia tidak bisa menembus ke tingkat selanjutnya. Segel ini akan segera hilang. Ayo keluar dari tempat ini. Ucap Jie Yan. Tidak perlu. Istana kehancuran ilahi ini adalah sebuah artefak unik. Ini merupakan sebuah artefak pertahanan. Selain dari itu, istana ini merupakan alat transportasi antar bintang.
ujar Xiao Yu lalu ia melambaikan tangannya. Istana kehancuran ilahi pun bergetar lalu itu langsung menghilang ke udara tipis perlahan-lahan di saat segel yang dibuat oleh Dewi Naga Kehancuran hilang. Semula, Istana Kehancuran Lahi telah diberikan kepada Xiao Yu oleh Dewi Naga Kehancuran. Tetapi itu tidak bisa dikendalikan dikarenakan segel yang menjaganya. Ketika Istana Kehancuran Ilahi menghilang, itu berubah menjadi titik berwarna-warni lalu melesat ke dalam tubuh Xiao Yu. Hilangnya segel beserta dengan istana itu menarik perhatian semua yang ada di sana. Tidak peduli apakah mereka jauh atau tidak. Dengan kekuatan tingkat Kaisar Abadi tahap awal paling tidak, mereka pasti bisa melihat ke tempat yang sangat jauh. Istana itu hilang. Sue Lingyi sedikit terkejut ketika menatap ke tempat yang sangat jauh. Tetapi, matanya tiba-tiba menyipit tajam lalu ia melihat ke semua tempat di dimensi kecil. Aura ini, celaka. Dimensi kecil akan segera hancur. Jika Shenlong dan Li Xiaogang dibiarkan keluar, maka kekuatannya akan sangat menakutkan tanpa tekanan dari dimensi kecil. Batin Sue Lingyi dan niat membunuhnya merembes ketika menatap ke arah Li Xiaogang. Li Xiaogang yang awalnya juga memperhatikan bahwa dimensi kecil akan segera hancur, merasa senang di awal. Tetapi ia tiba-tiba merasakan ancaman kematian dan matanya menatap ke arah Sue Lingyi dengan waspada. Aku harus mengulur waktu sampai dimensi kecil ini hancur. Batin Li Xiaogang. Kau ingin mengulur waktu. Kau akan mati sebelum dimensi kecil ini hancur sepenuhnya. Teriak Sue Lingyi saat ia menjelma menjadi bentuk rubah salju. Tetapi wujudnya tampak sangat berbeda dari rubah salju lainnya. Mata Li Xiaogang kusam seketika saat melihat Sue Lingyi memasuki bentuk aslinya dan hanya bisa bergumam, rubah salju surgawi. Sementara itu, Shenlong juga merasakan tekanan yang berada di tubuhnya hendak lepas dan ia tahu bahwa kekuatannya akan pulih ke puncaknya. Ia sangat paham bahwa dimensi kecil tersebut akan hancur tidak lama lagi. Tetapi fokus matanya masih tertuju pada Jie Yan, Xiao Yu dan Lan Qinzu yang muncul di tempat istana menghilang. Jie Yan, Yu Mei langsung menghilangkan wujud sejatinya dan muncul di sebelah Jie Yan dengan bersemangat. Xiao Yu dan Lan Qinzu saling memandang dan mata mereka berkedip beberapa kali seolah-olah menyiratkan sesuatu. Keduanya tentu sangat tahu bahwa Yu Mei sangat lengket dengan Jie Yan hanya dengan sikapnya. Yu Mei, tampaknya kau menahan Dewa Naga itu, ucap Jie Yan. Tentu saja, kadal hitam putih itu tidak sekuat bentuknya. Balas Yu Mei sedikit terkikik dan tatapannya pun tertuju pada Xiao Yu dan Lan Qinzu. Lah sedikit penasaran siapa sebenarnya kedua wanita cantik itu. Sebelum ada yang berbicara lagi, Jie Yan pun membuka suaranya sambil perlahan melayang ke udara. Aku akan melawannya seorang diri. Aku merasakan bahwa auranya hendak meledak. Dimensi kecil ini juga hendak hancur yang tandanya pengekangan tingkat kultivasi akan segera hilang. Aku harus membereskannya sebelum dimensi kecil ini hancur. Ketiga wanita itu saling memandang tetapi tidak berbicara apa-apa. Mereka hanya dengan diam menatap ke arah Jie Yan yang perlahan mendekat ke arah Shenlong yang masih terbang di atas langit. Kau, Shenlong dapat merasakan ancaman yang sangat berbahaya dari Jie Yan. Kau tampaknya adalah Dewa Naga Kehancuran yang baru saja dinobatkan.
Seperti yang diharapkan, di sana terdapat warisan wanita sialan itu. Tetapi, apakah kau tahu bahwa ketika segel ini perlahan dirusak, aku dapat mengeluarkan beberapa kemampuan yang hanya bisa digunakan ketika kekuatanku berada di puncaknya? Shenlong tersenyum kejam dan tubuhnya perlahan menyusut, memasuki bentuk manusia. Karena segel telah hancur dan dimensi kecil hendak meledak, Shenlong pun akhirnya bisa menggunakan kemampuan memasuki bentuk manusia. Dan dalam bentuk manusia, kekuatannya menjadi lebih mudah terkendali. Jadi apa? Kau tidak akan pernah bisa keluar. Aku akan menghabisimu di sini karena kau merupakan ancaman paling berbahaya di antara para naga. Balas Jie Yan saat tubuhnya memasuki mode kekuatan naga. Bersambung ke episode berikutnya, detik-detik keberhasilan Jie Yan dalam memimpin pasukannya dan klannya.